Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kembali lagi bersama dengan Bu Lili dalam pelajaran matematika. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi kita kali ini yaitu tentang perkalian pecahan. Yang seperti apa perkalian pecahan? Mari simak penjelasan berikut ini. Perkalian pecahan memiliki rumus yang akan kita gunakan. Seperti apakah rumusnya? Nah, apabila ada dua pecahan, yaitu A per B dengan C per D, kemudian menggunakan operasi perkalian, maka rumusnya langsung saja kita hitung. A dikali C per B dikali D. Atau lebih sederhananya, atas dikali atas, bawah dikali bawah. Oke, itu yang harus kalian ingat anak-anak. Jadi kalau perkalian pecahan, sistemnya tidak sama seperti penjumlahan dan pengurangan. Kalian tidak perlu menyamakan penyebutnya dengan mencari KPK, tetapi di sini kalian harus sudah pandai dalam menghitung perkalian dan bisa menyederhanakan dengan cara mencari pembagiannya. Oke? Agar kalian lebih mudah memahami, mari kita simak contoh-contoh berikut ini. Contoh yang pertama, yaitu 4 dikali 1 per 4, sama dengan, nah di sini ada bilangan bulat dan ada bilangan pecahan biasa. Bilangan bulatnya, yaitu angka 4, harus kita ubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Pecahan biasa dari 4 yaitu sama dengan 4 per 1. Diingat lagi, bilangan bulat berapapun, jika akan dijadikan pecahan biasa, maka dia berpenyebut 1. Jadi contohnya, jika ada bilangan bulat 10, maka jika akan diubah menjadi pecahan biasa, berarti menjadi 10 per 1. Oke, diingat anak-anak? Nah, kemudian langsung saja kita kalikan 1 per 4. Mengikuti rumus yang tadi, berarti kita tulis atas dikali atas per bawah dikali bawah. Atau 4 dikali 1 per 1 dikali 4. Maka langsung saja kita hitung yang atas atau pembilangnya 4 dikali 1 sama dengan 4. Dan yang penyebutnya 1 dikali 4 juga hasilnya 4. Maka hasilnya 4 per 4. Nah, jika seperti ini, langsung saja menuju hasil yang paling kecil. Karena per itu artinya sama dengan pembagian juga, maka langsung saja kita hitung. 4 dibagi 4, maka hasilnya sama dengan 1. Paham ya anak-anak? Kita lanjut ke contoh yang berikutnya. 5 per 6 dikali 3 per 4. Di sini sama-sama pecahan biasa, berarti sesuai dengan rumusnya, pembilang dikali pembilang per penyebut dikali penyebutnya. Berarti di sini 5 dikali 3 per 6 dikali 4. 5 dikali 3 hasilnya sama dengan 15 per 6 dikali 4 hasilnya sama dengan 24. Nah, angka 15 dengan 24 ini masih bisa menuju ke angka yang paling kecil. Maka harus kita cari pembagi yang sama berapa sehingga nanti hasilnya menjadi paling kecil. Nah, antara 15 dengan 24, maka sama-sama kita bagi angka berapa ya? Yap, benar sekali. Sama-sama kita bagi dengan angka 3. Ini sudah yang paling kecil. Maka hasilnya sama dengan 5 per 8. Nah, inilah hasil akhirnya. Karena 5 per 8 sudah tidak bisa dikecilin lagi angkanya atau kita cari pembaginya yang sama. Oke, saya lanjutkan lagi. Contoh yang berikutnya. 2 1 per 3 dikali 1 per 4 sama dengan,
Di sini ada pecahan campuran dan pecahan biasa. Seperti yang sudah-sudah, maka harus kita samakan bentuknya apabila berbeda seperti ini. Yang pecahan campuran kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 7/3. Kemudian langsung saja dikalikan 1/4. 7 dikali 1/3 dikali 4. Hasilnya sama dengan 7/12. Nah, 7 dengan 12 ini sudah merupakan angka yang paling kecil. Jadi tidak bisa kita bagi lagi. Kita lanjutkan. 2/5 dikali 0,25. Di sini ada pecahan biasa dan ada pecahan desimal. Berarti harus kita rubah dulu yang pecahan desimalnya. 2/5 dikali 0,25 kita buat jadi pecahan biasa. Ada dua angka di belakang koma, maka dia berpenyebut 100. Maka 0,25 menjadi 25/100. Kita kalikan. 2 dikali 25 per 5 dikali 100. Hasilnya 50/500. Nah, kemudian kita kecilin. Karena di sini angkanya sama-sama besar. Cara yang paling mudah dahulu yaitu karena di pembilang dengan penyebut ada sama-sama angka 0. Kalian perhatikan di sini. Yang di pembilang ada angka nolnya 1 dan yang di penyebut ada angka nolnya 2. Tetapi yang boleh dicoret nolnya hanya 1. Maka menjadi seperti ini. Nah, ini hasilnya menjadi 5/50. Masih bisa kita kecilin lagi angkanya. Sama-sama kita cari pembaginya yang sama. Antara 5 dengan 50 sama-sama kita bagi dengan 5. Maka hasilnya menjadi sama dengan 1/10. Apabila hasilnya diminta menjadi pecahan desimal, maka menjadi 0,1. Seperti itu ya anak-anak. Kita lanjutkan lagi. 1/4/5 dikali 20%. Ada pecahan campuran dan ada bentuk persen. Kita ubah dua-duanya menjadi bentuk pecahan biasa. 1/4/5 menjadi 9/5. Kemudian 20% menjadi 20/100. Ingat, apabila dia bentuknya persen, maka selalu berpenyebut 100. Nah, jika sudah seperti ini, kita kalikan seperti rumusnya tadi. Hasilnya sama dengan 180/500. Nah, kemudian saya ingin hasilnya dalam bentuk persen. Berarti penyebutnya harus menjadi 100. Berarti di sini pembilang dan penyebutnya harus dibagi dengan angka yang sama sehingga penyebutnya nanti menjadi 100. Maka harus dibagi dengan angka 5. Hasilnya sama dengan 36/100. Bisa dipahami ya anak-anak? Nah, karena tadi saya minta hasilnya dalam bentuk persen, jika sudah seperti ini, maka sama dengan hasilnya 36%. Atau, jika diminta dalam bentuk desimal, maka hasilnya menjadi 0,36. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang terakhir. 2,5 dikali 0,7. Di sini bilangannya sama-sama bilangan pecahan desimal. Kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Kita kalikan 25 dikali 7 per 10 dikali 10. Maka hasilnya sama dengan 175/100. Saya minta hasilnya ke dalam bentuk desimal, maka menjadi 1,75. Paham ya anak-anak? Nah, itu tadi penjelasan dari Bu Lili tentang perkalian pecahan. Semoga kalian paham
Agar lebih mudah memahaminya, silahkan dicatat di buku catatannya, rumus dan contoh-contohnya tadi. Bu Lili minta maaf apabila ada salah kata dalam menjelaskan. Terima kasih sudah menyimak penjelasan dari Bu Lili. Sampai berjumpa lagi dalam materi-materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.